Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Hasim SPD selaku Kakorwil Cam Bidik Kecamatan Bancak, selaku mentor dalam orientasi P3K, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar orientasi P3K tentang rencana hasil kerja tahunan UPTD SPM SDN Rajasari 01 Kabupaten Semarang tahun 2025. Dalam pengambilan FHK saya, tentunya saya memperhatikan visi dan misi Kabupaten Semarang, visi dan misi SD Negeri Rajasari 01 SKP tahun 2024 saya, serta rapor pendidikan. Maka dari itu di sini latar pengambilan FHK saya adalah meningkatkan pendidikan yang berkualitas dengan melakukan upaya pemanfaatan teknologi yang inovatif yang sesuai dengan visi misi dalam Rajasari 01, yang sesuai dengan kurikulum yang berjalan, agar peserta didik memiliki motivasi untuk semangat belajar yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dan pendidikan di sekolah. Sebelum mengambil RHK, tentunya saya juga memperhatikan tujuan dari SD saya, yakni di sini saya mengambil 5 tujuan untuk mengembangkan RHK saya. Yang pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Dan yang kedua ada mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam SD. Yang ketiga ada melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Ada menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem penilaian digital. Lalu ada membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Nah, dari tujuan itu saya bisa menghasilkan RHK, 5 RHK, yang mana RHK pertama di sini saya mengambil dari SKP yang tentang tersusunnya kurikulum satuan pendidikan yang mampu meningkatkan pembelajaran secara partisipatif. Nah, dari RHK tersebut saya mengambil kegiatan yakni membuat modul ajar berdiferensiasi berbasis deep learning, yang mana dalam RHK saya ini memperhatikan dengan tujuan yang pertama saya yakni merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Karena menurut saya pembelajaran deep learning itu adalah pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan siswa. Lalu kenapa saya berbasis deep learning? Karena untuk kurikulum yang sekarang, yakni masih menggunakan kurikulum merdeka, akan tetapi kita menggunakan berbasis deep learning. Lalu bagaimana untuk tahapannya? Tentunya dalam membuat modul ajar kita harus memperhatikan ATP, TP, dan CP-nya. Baru kemudian kita mencari referensi tentang modul ajar berdiferensiasi dan deep learning. Karena menurut saya deep learning itu kan masih baru, maka dari itu kita harus berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun kita bertanya dengan orang yang sudah ahli dalam bidang hal tersebut. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menyusun modul ajar itu. Lalu dari output dari kegiatan tersebut yaitu kita mendapatkan referensi pembuatan modul ajar berdiferensiasi berbasis deep learning. Siswa mendapatkan pembelajaran sesuai yang dibutuhkan. Lalu siswa belajar dengan metode sadar, bermakna, dan menyenangkan sesuai dengan prinsip yang ada di deep learning tersebut. Untuk nilai berakhlak yang dapat saya ambil di sini adalah berorientasi pelayanan. Jadi kita melayani siswa sesuai dengan kebutuhan yang siswa butuhkan. Lalu kompeten, kita mendapatkan ilmu baru, kita belajar baru. Lalu kolaboratif, kita bertanya dengan rekan sejawat ataupun orang yang ahli dalam bidang hal tersebut. Lalu dan adaptif, kita memiliki kita memiliki rasa inovasi karena kita menggunakan pembelajaran yang baru. Lalu untuk RHK yang kedua di sini sesuai dengan tujuan yang kedua saya, yakni mengoptimalkan sarana dan prasarana.
Jadi saya memanfaatkan sarana dan prasarana saya, yakni memanfaatkan Chromebook. Karena untuk di SD saya mendapatkan bantuan Chromebook, maka dari itu saya memiliki rencana untuk membuat ekstrakurikuler TIK. Jadi tahapannya adalah mengadakan ekstra TIK. Tentunya dalam mengadakan ekstra ini juga sudah berkonsultasi juga dengan atasan ataupun dengan Bapak Ibu guru lainnya. Lalu kita mencari referensi untuk materi. Jadi meskipun ini ekstra, tapi kita tetap juga harus mencari materi-materi terlebih dahulu. Lalu mengenalkan siswa dalam TIK. Jadi kita kenalkan terlebih dahulu tentang Chromebook itu apa, terus fungsinya bagaimana. Nah, baru kemudian kita meminta siswa untuk bereksplorasi sesuai materi yang telah diajarkan. Nah, jadi setelah kita sudah menyampaikan materinya, kemudian siswa diminta untuk mencoba mempraktekannya. Chromebook itu bagaimana fungsinya? Seperti itu. Lalu apa output kegiatannya? Di sini outputnya adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang perangkat digital. Nah, jadi perangkat digital itu kan banyak. Dan siswa menurut saya itu hanya tahu handphone gitu. Maka dari itu saya memanfaatkan Chromebook ini salah satu untuk perangkat digital dalam pembelajaran. Terus yang kedua, siswa mampu mengoperasikan komputer. Terus persiapan AKM lebih matang. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa untuk dan saya mengajar di kelas 5, ini kan sudah persiapan AKM. Tentunya untuk peserta didik saya itu masih gaptek dalam laptop, dalam mengoperasikan. Maka dari itu pentingnya melaksanakan ekstra tentang komputer ini, dan Chromebook lebih bermanfaat tentunya. Di sini ada nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel. Lalu untuk yang RHK yang ketiga, nah di sini RHK yang ketiga adalah mengasah literasi dan numerasi. Nah, saya melihat dari rapor pendidikan mungkin masih kurangnya dalam literasi dan numerasi. Maka dari itu saya mengajukan rencana ini. Kegiatannya adalah belajar asik literasi numerasi menggunakan daftar menu Hege. Nah, jadi di sini saya mengelola pembelajaran literasi numerasi itu dengan media yang lebih asik, lebih menarik lagi, agar siswanya dapat mampu memahami dan mampu semangat dalam belajar literasi dan numerasi. Tahapannya tentunya dengan berdiskusi dengan temannya, memberikan tindak lanjut. Setelah kita berdiskusi, lalu kita memberikan solusinya bagaimana. Oh, ternyata kita mencoba menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajarannya dengan memanfaatkan aplikasi editing yaitu Canva untuk mengelola literasi dan numerasi agar lebih menarik. Lalu output kegiatannya di sini adalah siswa mampu memahami perkembangan literasi numerasi siswa. Nah, setelah kita berdiskusi bersama rekan sejawat kita, tentunya kita juga tahu tentang perkembangan literasi numerasi yang ada dalam SD saya ataupun SD yang lainnya. Jika kita melakukan diskusi dengan rekan yang berbeda dengan SD, lalu terciptanya media pembelajaran dengan aplikasi editing. Jadi kita lebih tahu, terus belajar lebih asik. Nah, ketika kita menggunakan pembelajaran menggunakan media, itu kan lebih senang, lebih menarik, dan itu dapat meningkatkan pemahaman siswa. Lalu ini nilai berakhlaknya ada kolaboratif, berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif. Ini merupakan hal baru untuk untuk guru. Terus untuk yang FHK yang keempat, di sini tujuan saya adalah menyelenggarakan penilaian digital. Karena saya melihat anak-anak itu kurang malas gitu, bukan malas tapi katanya kurang semangat dalam mengerjakan soal. Maka dari itu saya berpikir membuat media evaluasi digital dengan memanfaatkan platform digital evaluasi seperti Quizizz, Word, dan Kahoot. Nah, ini merupakan salah satu contoh evaluasi digital dan masih banyak lagi. Nah, tahapannya di sini kita mencari pelatihan tentunya, kita belajar, terus menganalisis TP, membuat soal, menganalisis digital. Nah, outputnya di sini adalah
Siswa menjadi semangat dalam mengerjakan evaluasi dan menambah wawasan siswa. Nilai praktiknya ada akuntabel, kompeten, dan adaptif. Ini RHK yang kelima saya, yakni membentuk sikap toleransi dengan cara kegiatannya mengisi amplop penerapan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahapannya tentunya dengan memanfaatkan media, menyampaikan materi. Nah, baru kita menyampaikan alur medianya bagaimana, cara bermainnya bagaimana. Outputnya di sini siswa meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar peserta, terciptanya pendidik yang mampu mengemas pembelajaran dengan inovatif. Nah, lalu nilai berakhlaknya kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Nah, ini yang dapat saya simpulkan melalui dengan RHK saya, yakni sesuai dengan RHK yang sudah direncanakan, diharapkan rancangan tersebut mampu mendorong visi dan misi pada sekolah yang tentunya berpedoman dengan visi dan misi Kabupaten Semarang, yang mana mengembangkan mutu pendidikan dapat menggunakan pembelajaran yang inovatif dengan teknologi maupun pembelajaran yang dikemas dalam hal yang berbeda. Salah satunya menggunakan media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Nah, ini mungkin sedikit kata-kata dari saya. Kita tidak mungkin menjadi pendidik yang sempurna, tetapi kita bisa berusaha menjadi pendidik yang mampu memberikan apa yang saya butuhkan di masa yang akan datang. Ya, itu sedikit penyampaian RHK tentang saya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang perlu dipertanyakan, saya silakan. Apakah ada? Oh, baik, terima kasih Bu Roro. Oke, terima kasih waktunya untuk Bu Maulida. Saya sebagai guru kelas rendah mau bertanya, apakah penilaian digital tadi yang sudah dijelaskan dalam RHK-nya bisa diterapkan di kelas rendah dan bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, Bu Roro, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Apakah perangkat penilaian digital tadi ya bisa diterapkan di kelas rendah? Nah, tentunya bisa, yakni dengan cara kita sebagai pendidik yang mengoperasikan dalam digital tersebut, karena tidak mungkin untuk kelas rendah yang mengoperasikan sendiri. Misalnya pada saat kita menebak kata, nah jadi kita membutuhkan LCD, terus siswa diminta untuk maju yang mana, terus kemudian kita baru mengoperasikan komputer tersebut. Begitu Bu Roro. Oke. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Oke, baik Bu Karina, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Bu Maulida. Di sini saya mau bertanya, jika evaluasi digital diterapkan di tingkat SD, dengan perangkat apa siswa mengaksesnya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karina atas pertanyaannya. Perangkat SD jika diterapkan, perangkat digital jika diterapkan di SD ya, yakni bisa menggunakan Chromebook atau laptop, tetapi untuk siswa kan belum bisa secara mendalam belum menguasai. Maka dari itu saya sesuai dengan pengalaman saya meminta anak tersebut menggunakan handphone, akan tetapi masih dalam pengawasan guru. Dan handphone itu digunakan ketika pembelajaran saja. Setelah pembelajaran, handphonenya yang bawa guru kemudian akan dikembalikan saat mereka pulang sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Maulida. Baik, itu presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulida dan teman-teman, ini hanya sedikit masukan, mungkin sangat-sangat bermanfaat. Melihat RHK yang dengan buat ini sudah baik dan saya rasa ada terobosan baru kaitannya pemanfaatan ini, yang lain sudah agak lumayan baik semua ini.
Ini saya mau masuk ke kaitannya dengan tadi pemanfaatan sarana prasarana sekolah yang di sekolah jalan punya Chromebook. Chromebook itu memang disinyalir dimanapun, rata-rata penggunaan Chromebook itu hanya digunakan ketika ANBK saja. Ini sudah disinyalir kemana-mana. Untuk itu terima kasih sekali kalau jenengan sudah membuat RHK itu dan semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dalam menggunakan ekstrakurikuler ini yang menunjang ANBK, ini mohon nanti di dalam menggunakan ekstra ini nanti tidak hanya berfokus pada ANBK saja, namun penggunaan teknologi yang lain. Karena sekarang Chromebook itu kan banyak sekali manfaatnya, yang di situ ada banyak sekali fitur-fiturnya. Kemudian susun rencana dengan baik nanti jadi biar tidak kehabisan materi. Jadi susun yang baik-baik atau dengan rencana ini minggu ini materi kita ini, kemudian nanti tidak hanya disusun rencana saja, namun nanti pelaksanaan dan prakteknya bagaimana, kemudian nanti dievaluasi juga, kemudian memperbaiki bagaimana ini dievaluasi anak-anak perkembangannya sampai di mana. Kalau memang sangat ini kalau sekarang kan kita tidak bisa meninggalkan teknologi ataupun digital itu sekarang tidak bisa. Nah ini terima kasih sekali sudah melaksanakan itu, dan ini